bin Ahmad bin Alwi bin Ali al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam ceramahnya tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua di dalam qudrah azaliyahnya telah menampakkan dari masa dahulu daripada ciptaan-ciptaan dan juga makhluk-makhluknya, dan sampai akhirnya terciptalah daripada Rasulullah SAW dan juga umat Rasulullah SAW, yang mana beliau Rasulullah SAW memiliki khususiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan Alkitab dan juga hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semua tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sudah melakukan dakwahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tersebar daripada dakwah tersebut dan diteruskan pula oleh para sahabat Rasulullah SAW dan juga ahli bait Rasulullah SAW di dalam menyebarkan dakwah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa kita lihat bahwa kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan daripada umat Rasulullah SAW tidak pernah terputus dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menjauhkan orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sebagaimana yang beliau katakan tadi termasuk daripada khususiyah umat Rasulullah SAW. Adanya pewaris-pewaris Rasulullah SAW daripada ulama dan juga orang-orang awliyaillah as-salihin, dan di antara mereka yang mana peringatan haulnya kita hadiri sekarang yaitu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang mana beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para wali dan juga orang-orang yang saleh yang lainnya, yang mana mereka sebagaimana yang tadi kita dengarkan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, sebagaimana para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan merasakan kecemasan ataupun ketakutan kelak di hari kiamat. Yang mana beliau juga kutip tadi termasuk daripada busyra yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para awliya dan juga orang-orang yang saleh, yang mana orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW di dalam sabdanya, Inna Allah ila habba 'abdan nada Jibril. Sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mencintai hambaku fulan ini, maka cintailah hambaku ini. Maka di dalam hadis tersebut malaikat Jibril pun mencintai daripada hamba tersebut, dan malaikat Jibril menyerukan kepada penghuni langit. Para malaikat-malaikat seluruhnya dijelaskan dan juga dipanggil oleh malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hamba tersebut, maka wahai penghuni langit, cintailah daripada hamba tersebut. Maka seluruh penghuni langit mencintai daripada hamba tersebut. Dan ketika mereka semua telah mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma yudha'u lahul qabul bil ardh, maka hamba tersebut akan diterima, akan dicintai di kalangan masyarakat ataupun oleh penghuni bumi. Yang mana beliau katakan bahwa qabul yang dijelaskan di dalam hadis tersebut itu bukan untuk di zaman itu saja, tapi qabul tersebut tidak akan terputus-putus. Cinta orang-orang yang ada di dunia ini kepada hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu, di masa itu dan sampai sekarang dan sampai nanti, mereka pasti akan memiliki kecintaan kepada hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dimiliki oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Dan hal ini termasuk khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Kita bisa dengarkan daripada apa yang tadi telah disampaikan, bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali tadi di dalam manaqibnya memiliki amalan-amalan akhlak yang sangat luar biasa,
yang mana di sini beliau mengajak kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, mencontoh apa yang telah dilakukan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam perjalanan kehidupannya. Beliau juga mengutip daripada salah satu hadis, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Seperti resep supaya kita juga bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang hamba akan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak nawafil sunnah-sunnah sampai hamba tersebut aku cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya, pendengarannya, gerak-geriknya, langkahnya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala yang melihatkan, yang artinya setiap pendengarannya, pandangannya, langkahnya pasti mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajibnya mereka jalankan, dan mereka pun berbuat ihsan di dalam menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki penglihatan yang sangat luar biasa, mereka memiliki mutaba'ah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan pula kabar gembira yang didapatkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, salah satu orang daripada teman dekatnya, pernah melihat bahkan 11 atau 12 kali melihat di dalam mimpinya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan di depan dan Habib Ali jalan di belakang, yang mana telapak kakinya sama persis di belakang telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau benar-benar memiliki perhatian yang sangat luar biasa di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau juga menceritakan di salah satu kisahnya ketika itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mendatangi daripada guru mulianya yaitu Habib Abu Bakar Al-Attas, yang mana di situ Habib Ali mengadu daripada perihal keadaannya, hatinya dikeluhkan semuanya yang dirasakan dirinya kepada gurunya yaitu Habib Abu Bakar Al-Attas. Maka di situ Habib Abu Bakar mendengarkan daripada keluhan-keluhan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka setelah Habib Ali selesai di dalam berbicara, di situ Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa apa yang engkau rasakan, engkau yang kira-kira di dalam kehidupanmu itu kegelisahan dan juga seluruhnya itu tidak ada di dalam dirimu ya, tetapi yang engkau rasakan itu karena kecintaanmu yang sangat luar biasa. Seakan-akan api ada di dalam hati Habib Ali Al-Habsyi, dan itulah yang dirasakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan api tersebut tidak akan padam kecuali ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang sangat luar biasa yang ada di dalam hati Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sehingga yang mana beliau katakan beliau mendengarkan langsung daripada kakek beliau Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi ketika jenazah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi keluar. Ada orang yang mendengarkan seruan al-liqa, bahwa itu adalah hari perjumpaan yang mana sesuai apa yang dikatakan gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas, bahwa rasa panas yang selalu dirasakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam hatinya, kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu sudah terpadamkan karena beliau di waktu itu telah berjumpa dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa kita lihat beliau Habib Ali Al-Habsyi sebagaimana yang pernah dikatakan oleh gurunya, engkau wahai Ali adalah magnatisul qulub, seperti magnet daripada hati-hati. Kita lihat orang-orang yang sekarang ini hadir dari tempat yang jauh
bukan hanya dari negeri Indonesia tercinta ini saja, tapi dari penjuru dunia mereka semua hadir. Ada ikatan tarikan yang sangat luar biasa dari diri Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga banyak di antara mereka yang mencintai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebagaimana dikatakan oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas.